Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kalau kita boleh berjumpa di dalam sapaan Gembala GKI pada hari ini, 15 Januari 2021. Mari sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur jika Engkau memberikan kepada kami hari yang baru. Itu menandakan kepada kami Engkau menyediakan kesempatan yang baru dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kami mau mengawali hari ini dengan bersama-sama belajar mendengar firman Tuhan. Bapa, sapalah kami, teguhkan dan kuatkan kami sebagai milik dan utusan Kristus di tengah dunia ini. Melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan, biarlah kami sungguh-sungguh menghayati panggilan kami sebagai milik dan utusan Kristus di dunia ini. Bersabdalah, karena kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menarik dari sebuah kebiasaan? Apa istimewanya sebuah kebiasaan? Mungkin kita akan kembali bertanya, apa menariknya? Apa istimewanya sebuah kebiasaan? Saudara-saudara, kalau kita mencoba memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, maka kita akan mengatakan bahwa kebiasaan membuat kita melihat hal yang semula sulit, hal yang semula sepertinya tidak mungkin menjadi mudah dan mungkin. Kebiasaan membuat kita melihat dari yang kita cuma bisa saja menjadi expert, menjadi ahli. Kebiasaan membuat kita tidak lagi perlu berpikir dengan cukup keras untuk melakukan segala sesuatu. Syaraf kita secara otomatis merespon situasi yang kita hadapi. Ambil contoh. Bapak Ibu biasa punya kebiasaan berjalan kaki. Pertanyaan saya, ketika melangkah, kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Saudara-saudara, mungkin segera kita akan bertanya, oh iya ya, kaki kanan atau kaki kiri dulu ya? Kita sudah tidak lagi menyadari itu. Karena ketika kita bangun dari tempat tidur kita, kita mau berjalan, bangun dari kursi kita, berdiri dari kursi kita, maka kita tidak lagi berpikir, saya harus melangkah kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu. Secara otomatis kita kemudian berjalan. Kenapa? Karena jalan kaki adalah sebuah kebiasaan. Bapak Ibu biasa bersepeda. Pertanyaannya, ketika mau menggayuh sepeda, pedal kanan atau pedal kiri dulu yang akan kita gerakkan? Kita sudah tidak menyadarinya. Kenapa? Karena sudah biasa. Tidak lagi perlu berpikir kanan dulu atau kaki kiri dulu. Mana yang membuat keseimbangannya itu menjadi stabil.
Bagaimana supaya sepeda ini tidak jatuh? Kita sudah tidak lagi berpikir, otomatis kita akan menggerakkan. Kenapa? Karena sudah biasa. Seorang koki yang biasa menggunakan pisau untuk melakukan tugasnya akan dengan sangat mudah memotong dengan kecepatan tertentu dibandingkan kita yang tidak biasa. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bagian dari kebiasaannya. Seorang penjual minyak menuangkan segayung minyak ke dalam sebuah botol akan dilakukan dengan sangat cepat tanpa melelehkan minyak itu keluar dari botol. Karena setiap hari itu yang dia lakukan. Saudara-saudara, lihatlah sebuah kekuatan kebiasaan. Ketika itu terus-menerus kita lakukan di dalam hidup kita dan sudah menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari, maka kita mengatakan hal yang semula tidak mungkin, hal yang semula sulit, hal yang semula saya tidak bayangkan saya kerjakan, saya bisa lakukan dan bahkan saya ahli di sana. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam bacaan kita juga menekankan tentang sebuah kebiasaan yang punya kekuatan yang sangat besar. Kebiasaan memiliki power yang luar biasa untuk membuat kita menjadi expert, menjadi biasa, dan itu menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27, Rasul Paulus menggunakan gambaran seorang atlet yang ikut dan harus memenangkan sebuah pertandingan. Rasul Paulus menggambarkan kalau dia adalah pelari, maka dia tidak sembarangan berlari. Kalau dia adalah seorang petinju, maka ia tidak sembarangan saja memukul. Tetapi Rasul Paulus mengatakan untuk menjadi atlet yang expert, menjadi atlet yang ahli, yang ikut dalam pertandingan dan bahkan sampai memenangkan pertandingan, maka Rasul Paulus di dalam ayat 27 mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudara, Rasul Paulus menggambarkan seorang atlet yang ikut di dalam sebuah pertandingan dan berupaya untuk memenangkan pertandingan itu. Maka yang harus dilakukan oleh seorang atlet adalah membiasakan diri, membuat kegiatan itu menjadi bagian dari kebiasaannya. Karena itu setiap hari dia harus berlatih sekian lama, sekian jam, supaya dia menjadi ahli di bidangnya. Seorang atlet yang ingin meraih kemenangan di dalam sebuah pertandingan, dia harus punya kebiasaan. Apa itu? Menguasai dirinya, membatasi kebebasannya, kesenangannya untuk menjadi ahli, menang di dalam pertandingan. Kalau dia mau meraih prestasi yang luar biasa, maka dia harus punya kebiasaan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Supaya ketika ia ikut dalam pertandingan, ia ikut dengan aturan seperti yang dinyatakan. Saudara-saudara, Rasul Paulus menggambarkan seorang atlet yang ingin menang, maka dia harus menjadikan latihan sebagai sebuah kebiasaan. Menjadikan pengendalian diri, membatasi kebebasan hidup di dalam aturan dengan baik sebagai sebuah kebiasaan. Nah, Rasul Paulus menggambarkan demikian juga dengan kita. Ketika kita hidup baru, menjadi milik dan utusan Kristus, kita perlu membangun kebiasaan yang baru. Kata yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah melatih tubuhku, mendisiplinkan diri untuk menjadi milik dan utusan Kristus.
Rasul Paulus sadar betul bahwa hidup baru menjadi milik dan utusan Kristus bukanlah sesuatu yang mudah. Penuh dengan tantangan, godaan, dan cobaan. Bukan sesuatu yang mudah. Ketika Rasul Paulus dipilih menjadi utusan Kristus, menjadi Rasul Yesus Kristus, ada banyak tantangan yang dia hadapi. Ditolak. Bukan hanya oleh orang-orang di sekitarnya. Dia juga mengatakan di dalam diriku tuh ada semacam duri di dalam daging yang terus menggocok aku. Ada banyak tantangan bukan hanya dari luar tetapi juga dari dalam diri sendiri. Rasul Paulus mengatakan aku harus mendisiplinkan diri. Aku harus membiasakan memiliki hidup baru sebagai milik dan utusan Kristus. Supaya dia tidak ditolak sebagai pemberita Injil dan tidak ditolak sebagai milik Kristus. Bagaimana Rasul Paulus membiasakan diri, mendisiplin diri supaya hidup baru itu menjadi sebuah kebiasaan. Saudara-saudara, Rasul Paulus kalau kita melihat di dalam bacaan kita dan bahkan di dalam surat-suratnya, maka kita melihat dia mendisiplinkan diri dengan hidup di dalam nilai-nilai Kristus. Dia hidup di dalam cinta kasih Tuhan yang besar. Dia mengasihi orang-orang yang menolak dia. Bahkan dia berupaya untuk mengendalikan dirinya dengan segala persoalan yang ada untuk tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus belajar untuk membiasakan diri sebagai milik dan utusan Kristus. Ia tidak memilih untuk kembali pada hidupnya yang lama, tetapi ia terus belajar mendisiplinkan diri, membiasakan diri untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, kita adalah milik dan utusan Kristus. Kita dipanggil untuk hidup baru dengan nilai-nilai kekristenan. Nilai-nilai kerajaan Allah. Adakah kita belajar untuk membiasakan diri? Mungkin hari ini kita mengatakan, mungkinkah saya mengasihi orang yang membenci saya? Mungkinkah saya mengampuni orang yang melukai hati saya? Mungkinkah saya hidup dengan kemurahan hati yang besar? Ketika banyak orang berusaha untuk memanfaatkan semuanya. Kebiasaan membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang kita rasa sulit akan menjadi mudah. Mari belajar membiasakan hidup di dalam firman Tuhan. Karena kita adalah milik dan utusannya. Selamat belajar hidup di dalam kebiasaan nilai-nilai Kristus supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, milik dan utusan Kristus. Kami mau hidup baru, kami mau hidup di dalam kehendak-Mu. Karena itu ya Bapa, biarlah kami belajar membiasakan kehendak Tuhan. Kami lakukan di dalam hidup sehari-hari. Sehingga semakin hari kami boleh memuliakan nama-Mu. Dan orang berjumpa Kristus melalui kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh belajar sama seperti Rasul Paulus. Yang terus melatih diri kami, menguasai seluruh keinginan, kemauan kami untuk meletakkan semua itu di bawah kehendak
dan keinginan Kristus. Kami mempercayakan diri kami, perlengkapilah kami ya Bapa. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.